Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk yang beragama lain. Hari ini saya akan membawakan topik tentang pensiun sejahtera. Gambarnya ini keluarga muda karena saya kenal dengan seseorang yang umur 21 sudah pensiun. Walaupun tentu saya juga mengenal orang yang umur 75 pun tidak bisa pensiun, gitu ya. Jadi pensiun itu bukan masalah umur, Bapak Ibu. Pensiun itu masalah ketersediaan dana pensiun. Kalau dana pensiunnya sudah tersedia, Bapak Ibu umur 20 pun Bapak Ibu akan pensiun, karena semua orang bekerja itu sebetulnya hanya untuk mencari uang atau mencari nafkah. Kalau uangnya sudah ada datang terus menerus, ngapain juga bekerja? Kita bekerja di bidang yang lain, bidang sosial, bidang pengabdian, bidang penelitian, atau bekerja membangun aset, bukan lagi mencari uang. Ada 3 pilihan Bapak Ibu dalam menjalani hidup, yaitu bekerja selama 2-5 tahun atau sementara lah, entah 5 tahun, 10 tahun, kemudian pensiun sejahtera sampai akhir hayat, ya. Yang pilihan kedua adalah kita bekerja mencari nafkah seperti biasanya 30-40 tahun, setelah itu pensiun, dan pensiunnya tanda tanya apakah baik atau tidak tergantung dari dana pensiun yang Anda miliki. Nah, yang ketiga adalah bekerja mencari nafkah 40-60 tahun, yaitu sampai akhir hayat. Bisa di satu bidang pekerjaan seperti dokter, pengacara, ya seperti saya dulu, atau di berbagai bidang. Misalnya pensiun dari tentara kelas pangkat menengah gitu, kemudian menjadi satpam. Kalau pangkatnya tinggi menjadi penasehat, menjadi komisaris, menjadi konsultan atau apapun gitu ya. Setelah itu kemudian bertani atau buka toko atau berdagang atau apapun gitu ya. Artinya terus menerus bekerja. Nah, kira-kira mana yang paling enak? Tentu yang di atas ya, yang bekerja sementara. Yang paling tidak enak yang mana? Tentu yang paling bawah sebetulnya ya, bekerja mencari nafkah sampai akhir hayat. Tapi problemnya yang di tengah itu merasa bahwa yang di bawah itulah yang enak, gitu ya. Saya dulu seperti itu Bapak Ibu. Waktu saya jadi dokter di puskesmas, buat teman-teman kepala dinas yang lain selalu menggoda saya, wah paling enak ya jadi dokter ya, tidak ada pensiunnya. Waktu itu saya bangga, tidak ada pensiunnya. Tapi setelah mengetahui tentang ilmu keuangan, wah tidak ada pensiunnya, artinya tidak bisa pensiun dong, gitu ya. Dan ternyata memang begitu Bapak Ibu. Guru-guru saya yang sudah sepuh, yang sudah umur 70-an tapi masih harus mencari nafkah, itu seringkali salah, diundang di rumah sakit A untuk operasi, datangnya ke rumah sakit B, ya, atau mencuci tangannya. Setelah dicuci tangannya dia pulang gitu ya. Kru OK sudah nunggu dokternya tidak ada atau profesornya tidak ada. Oke Bapak Ibu, itulah 3 pilihan menjalani hidup ya. Terserah Bapak Ibu milih yang mana. Kalau saya sudah ada di nomor yang 1 dan anak-anak juga di situ. Nah, ini 3 tahapan dalam hidup Bapak Ibu ya. Ada pendidikan, pekerjaan, dan hasil. Ya, pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Pekerjaan itu guru, dosen, tentara, bupati, dan seterusnya. Hasil itu ya penghasilan 1 juta misalnya, tabungan 2 miliar, rumah 2 hektar, dan seterusnya. Problemnya adalah nyaris tertutup mengenai hasil kita ya. Kenapa? Karena sejak kecil kita dididik untuk hanya melihat pekerjaan. Ya, kalau kita ditanya, anak-anak kecil ditanya, selalu diharap untuk menjawab dengan guru, dosen, tentara, bupati, dokter, dan sebagainya. Tidak boleh menjawab atau tidak diharapkan menjawab ingin kaya dan lain-lain. Kalau menjawab seperti itu akan dikejar lagi. Untuk kaya itu jadi apa? Ya itu seperti anak saya dulu. Ditanya oleh guru TK-nya, bisa jadi apa Ca? Dia jawab sesuai arahan saya, jadi orang kaya Bu Guru, besok banyak membantu orang. Oh bagus sekali Ca. Untuk bisa jadi orang kaya itu kamu jadi apa? Enggak penting katanya Bapak, yang penting jadi orang kaya gitu kan. Ya ATK, suka ngotot. Iya ibu guru tahu, tapi untuk bisa kaya itu loh, apa kamu mau jadi dokter seperti bapakmu? Bapak aja berhenti. Ya itu jawaban anak saya seperti itu. Akibatnya apa Bapak Ibu? Karena kita selalu didikte untuk terus dalam bidang pekerjaan, dan selalu dilatih bahwa bekerja itu mulia, menganggur itu tercela, pensiun itu kiamat, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu akhirnya kita terus menerus berkutat antara kerja, pendidikan, bekerja, pendidikan ya. Selesai sekolah kita kerja, masih kurang sekolah lagi, kerja lagi, sekolah lagi, kursus, terus seperti itu sampai seumur hidup. Dan itu dianggap wajar karena memang sekitar saya seperti itu dan dianggap membanggakan. Padahal seharusnya sebetulnya yang diinginkan itu hasil sebetulnya gitu ya. Punya penghasilan besar, punya uang banyak, punya rumah besar, itu yang diharapkan gitu ya. Nah, ini ada life map miskin Bapak Ibu ya,
yaitu life map yang menekankan pada bekerja mencari uang, dan life map yang tidak suka uang. Ya, sejak kecil kita dilatih untuk tidak suka uang loh Ibu ya. Uang tidak dibawa mati ya, masalah karena uang itu menyebabkan pertengkaran, hal-hal seperti itu yang kita anggap benar ya. Nah, orang yang mendapat life map miskin atau di otaknya itu ada life map miskin, itu biasanya jatuh dalam kondisi salah satu dari dua ini. Yang pertama, sudah bekerja keras bertahun-tahun, penghasilannya begitu-begitu saja, atau yang kedua, sudah berpenghasilan besar bertahun-tahun, tabungannya segitu-gitu aja. Kalau kita punya uang kecil, uang sedikit ya, tidak sedikit, banyak pun ya, pokoknya punya uang lah yang belum jelas penggunaannya, maka Bapak Ibu akan mendapat dorongan yang luar biasa untuk menghabiskan uang itu. Tiba-tiba saja muncul hal-hal yang tadinya tidak terpikirkan ya, lantai yang baik-baik saja selama ini tiba-tiba nampak kusam yang nggak perlu diganti ya. Ruangannya sebenarnya cukup gitu ya, tiba-tiba kurang luas ya, sehingga ditambah kamar ya, karena merasa kalau hari raya kan penuh, padahal hari raya itu cuma setahun sekali gitu ya, dan orang pulang kampung hari raya itu senang kalau desa-desaan malahan gitu ya. Tapi selalu ada ide yang tidak bisa Bapak Ibu cegah, sehingga dikatakan bahwa rumah adalah penghisap kekayaan kita nomor satu, karena semua uang kita masuk ke rumah. Rumah tidak pernah jadi selama Anda punya uang. Rumah Anda akan terus-menerus akan Anda perbaiki, dan itu menghisap kemampuan keuangan Anda ya. Kemudian kalau Anda mencoba untuk melakukan sesuatu sesuai passion, sesuai minat dan sebagainya, pada akhirnya Anda akan jatuh dari satu ke dua, tidak akan kemana-mana gitu ya. Bapak Ibu, semua ini berawal dari pikiran ya. Kenapa semua bisa terjadi, kenapa Bapak Ibu terus-menerus harus bekerja, kenapa tidak pernah atau jarang sekali bisa punya uang banyak, meskipun sudah menghasilkan uang banyak tetap aja tidak punya uang gitu ya. Karena semuanya berawal dari pikiran. Dari pikiran kita akan memunculkan tindakan-tindakan tertentu, tindakan yang diulang-ulang jadi kebiasaan yang terus-menerus dilakukan jadi karakter, dan karakter itulah yang akan jadi nasib kita. Jadi nasib Bapak Ibu sekarang ini bukanlah takdir Bapak Ibu, ini hanya sekedar hasil cara berpikir kita yang lalu ya. Saat ini cara berpikir kita kan seperti tadi saya katakan, yaitu bekerja keras mencari nafkah ya. Bekerja kerasnya betul, mencari uangnya yang salah. Seharusnya bekerja keras membangun aset atau membuat pabrik uang yang menghasilkan uang terus-menerus untuk kita gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin merubah ya, atau berubah cara berpikirnya sekarang, dari berpikir bekerja mencari uang jadi berpikir bekerja mencari nafkah, dari sibuk terus berpikir menjadi santai, dari mencari uang terus berpikir menjadi uang yang datang terus, maka 5-10 tahun yang akan datang nasib Bapak Ibu juga akan berubah dengan sendirinya ya. Bapak Ibu akan dipertemukan dengan orang yang tepat di saat yang tepat, sehingga sesuai dengan apa yang ada di pikiran Bapak Ibu ya. Jadi pikirannya dirubah, maka nasibnya juga akan berubah. Untuk bisa merubah cara berpikir, kita perlu melakukan yang disebut reprogramming pikiran bawah sadar gitu ya. Karena di dunia ini Bapak Ibu biasanya yang dikabulkan itu bukan keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Nah, problemnya adalah yang disebut kebutuhan itu banyak orang yang tidak tahu bahwa yang disebut kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang tersimpan di pikiran bawah sadar ya, yang merupakan 90% dari pikiran kita. Sedangkan keinginan itu hanya ada di pikiran sadar yang hanya 10% dari pikiran kita. Sehingga kita mintanya A, dapatnya B. Ya, minta punya banyak uang, dapatnya banyak hutang gitu ya. Minta ya apa saja, minta kaya dapatnya miskin, dan seterusnya gitu ya. Itu harus dilakukan reprogramming Bapak. Pola pikir miskin direprogramming ya, jadi pola pikir kaya. Caranya apa? Ya diisi dengan pola pikirnya orang kaya ya. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, untuk bisa memiliki pola pikir orang kaya, orang harus merantau dulu ya, keluar dari rumah ya, punya cita-cita merantau ke kota besar gitu ya, kemudian magang ke orang sukses, baru bisa kaya. Sekarang tidak perlu Bapak Ibu ikut seminar orang kaya, yaitu seminar yang pembicaranya orang kaya ya, bukan seminar teknis ya Bapak Ibu, jangan kebalik. Selama ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu paling suka adalah seminar teknis, seminar yang membuat kita terus-menerus bekerja lebih keras lagi ya. Cara ini ya, cara membangun bisnis online, cara manajemen UKM, atau
ternak lele ya, atau cara membeli rumah tanpa uang, yang memiliki rumah tanpa uang, cara berdagang apa saja lah, pokoknya cara itu adalah seminar teknis yang memperkuat pola pikir miskin kita ya. Buku dan CD juga seperti itu ya, bukan buku-buku tentang peternak lele dan lain-lain, tapi buku-buku inspirasi ya. Sehingga dikatakan bahwa kalaupun Anda ikut seminar, baca buku dan CD, sepanjang itu pilihan Anda sendiri, Anda tidak akan berubah ya. Kalau mau berubah, cari mentor, lakukan hal-hal yang ditunjukkan mentor, yang semakin Anda tidak sukai akan harus semakin Anda lakukan. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda punya mentor Anda pasti menunjukkan hal-hal yang tidak Anda sukai, tapi itulah yang bisa merubah Anda. Hal-hal yang tidak Anda sukai ya, Anda harus melakukannya dan belajar menyukainya. Kenapa? Karena hal-hal yang tidak Anda sukai itulah hal-hal yang belum ada di pola pikir Anda. Jadi Anda harus mengadakannya dengan cara lama-lama menyukai.